Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa, SMK Hebat, Rex Loren, luar biasa. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Rex Loren. Selamat datang di podcast Rex Loren, podcast ruang edukasi, diskusi, inspirasi dari siswa, oleh siswa, dan untuk semua. Bersama saya, Wijidur Wijayanti. Pada kesempatan hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Pada hari ini bersama kita telah hadir dua sosok yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyu Dijaya, dengan Ibu Wakahumas, Ibu Parciri. Podcast ini adalah salah satu program unggulan sekolah kami yang membangun budaya literasi, komunikasi, dan berpikir kritis di era digital. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna, membahas berbagai topik seputar pendidikan nasional tahun 2025. Nah, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini hadir dengan tema Peluang dan Tantangan SMK Muhammadiyah Suruh di Masa Depan. Kita akan membahas bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan SMK, menjadi jalan bagi anak muda untuk berkarya nyata dan membangun masa depan. Bukan cuma soal pelajaran di kelas, tapi bagaimana semangat belajar itu hidup di setiap karya, setiap motivasi, dan setiap langkah maju yang kita ambil. Jadi, tetap bersama kami, karena hari ini bukan hanya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tetapi kita rayakan semangat belajar yang tak pernah padam. Hari ini kita akan berbincang dengan dua pelaku pengembangan pendidikan yang keren dan luar biasa dengan tema Peluang dan Tantangan SMK Muhammadiyah Suruh di Masa Depan. Selamat datang Bapak Wahyu Dijaya di podcast Rex Loren kami. Ya, terima kasih Mbak Anti atas undangannya. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak. Selamat datang juga untuk Ibu Parciri di podcast kami. Terima kasih Mbak Anti yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai berbincang-bincang ya Pak. Bapak Jaya, sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak melihat makna Hardiknas di tengah perubahan zaman saat ini? Terima kasih Mbak Anti. Pertama saya menyapa dulu ya untuk Rex Loren Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Dan di kesempatan ini tentu tidak lupa kami mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh pegiat pendidikan Indonesia. Jadi pertanyaannya bagus Mbak Anti. Jadi sebagai seorang kepala sekolah tentu wajar ya kalau misalkan yang pertama kali ya ditanya. Nah kalau ditanya apa yang sekiranya nanti bisa kita ambil makna di dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional kita, ini kita jadikan sebagai momen reflektif dan momen transformasi pendidikan secara umum, khususnya transformasi yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Suruh. Tentu saat ini ya kalau kita berbicara mengenai pendidikan, ya, transformasi digital, perubahan sosial dan tantangan global itu sangat menuntut sebuah lembaga pendidikan untuk memodifikasi diri, menyesuaikan diri bagaimana kita bisa jawab tantangan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi di SMK Muhammadiyah Suruh. Nah, sebagai kepala sekolah tentu saya mengajak seluruh elemen yang ada di SMK Muhammadiyah Suruh, mulai pendidik, staf kependidikan, kemudian siswa, orang tua, wali, murid, ya, ini bisa berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, pendidikan yang kita maknai sebagai sarana memanusiakan manusia, menjadikan pendidikan lebih bermartabat, lebih bermakna. Begitu Mbak Ani.
Baik, terima kasih Bapak. Menurut Bapak bagaimana SMK Muhammadiyah Suluh dalam menyikapi transformasi digital di dalam dunia pendidikan? Baik, Mbak Ni, panjang perjalanan di SMK Muhammadiyah Suluh ini ya. Dan alhamdulillah SMK Muhammadiyah Suluh itu sebuah lembaga pendidikan yang menurut saya mudah di dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, di dalam transformasi digital ini tentu banyak langkah yang kami siapkan. Yang pertama, kami mempersiapkan talenta-talenta digital khususnya ke guru-guru muda kita supaya mereka nanti di dalam melaksanakan pembelajarannya tidak hanya sebatas literasi numerasi di kelas, tetapi bagaimana memanfaatkan era internet ini sebagai sarana jendela yang luas sehingga guru-guru bisa membuat konten-konten pendidikan ya, kemudian konten-konten kreatif baik itu secara visual dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu di era digital ini ya kita merasa was-was juga nih karena anak-anak kita ya Mbak Anti ya, anak-anak kita itu kecenderungannya bagaimana menggunakan fasilitas internet ini dengan hal-hal yang mungkin Positif ya Pak? nah, tidak positif Iya, banyak yang tidak positif Pak. Iya, nah sehingga kita berkewajiban memberikan kesadaran bagaimana anak-anak itu di dalam berliterasi digital mereka mendapatkan satu manfaat, kemudian meninggalkan hal-hal yang kurang berguna. Dan yang ketiga, tentu di SMK Muhammadiyah Suluh sangat komit mengembangkan sarana prasarana di bidang digital. Salah satunya adalah melaksanakan learning management system bagi pendidikan di SMK Muhammadiyah Suluh. Ini untuk menjawab blended learning, pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka dan secara online. Kemudian yang kedua, materi-materi pembelajaran yang kita masukkan di dalam LMS kita tentu sebelumnya harus diuji. Apakah konten-konten pembelajaran yang disusun oleh Bapak Ibu Guru itu mengandung beberapa nilai karakter dari pelajar SMK Muhammadiyah Suluh. Kira-kira gitu. Jadi transformasi digital yang sudah dilaksanakan oleh SMK. Oh ya, satu lagi, di SMK Muhammadiyah Suluh itu dilengkapi line up Smart TV. Jadi setiap kelas kami menyediakan satu Smart TV yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengembangkan media pembelajarannya. Begitu. Baik. Jadi era yang sekarang ini tuh banyak juga tantangannya ya Pak ya. Walaupun sudah maju tapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi ya Pak. Betul, setiap kesempatan itu ada tantangan, pasti itu. Setiap zaman itu ada tantangan, mohon maaf. Dan zaman sekarang itu tantangannya sangat kompleks, sehingga guru-guru juga harus mampu mengembangkan kreativitas, inovasinya dalam mengantarkan anak-anak kita bermasa depan. Baik, terima kasih Bapak Jaya atas jawabannya. Kita lanjut ke Ibu Basiri. Ibu Basiri, SMK itu kan sangat lekat dengan kemitraan dunia kerja nih. Betul. Bagaimana Humas mempromosikan diri untuk membangun kejaringan industri? Baik Mbak Andi, terima kasih. Sebagai Wakil Humas Mbak, kami memposisikan diri sebagai jembatan yang strategis antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri yang sering kita sebut judi. Kemudian tugas kami Mbak bukan hanya untuk mempromosikan sekolah, akan tetapi aktif membangun komunikasi, membina relasi, dan menawarkan nilai lebih dari para lulusan dan program sekolah kepada mitra industri, juga kepada masyarakat, agar SMK Muhammadiyah Suluh tercinta ini dikenal di dunia luar sana. Gitu. Baik, berarti tugas dari Humas itu nggak cuma di dalam sekolah gitu? Betul. Banyak juga kalau mau ke industri, Iya. mau jalin kerjasama. Kalau menurut Ibu peluang apa saja, peluang kerjasama yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk magang
atau teaching factory. Oke. Peluang kerjasama meliputi program PKL atau kerja lapangan, magang guru industri, pendirian teaching factory bersama industri, serta pelatihan bersertifikat dari industri yang menjadi mitra SMK Muhammadiyah Suluh. Selain itu, ada juga peluang kerja CSR dari perusahaan, menyediakan alat praktik hingga rekrutmen langsung oleh industri terhadap lulusan SMK Muhammadiyah Suluh. Baik, terima kasih untuk informasi. Kita kembali lagi ke Pak Jai ya. Maaf ya Pak, saya panggil Pak Jai. Boleh ya Pak? Boleh Oh. panggil Pak Jaya, Biar boleh Pak terdengar- Ya, boleh. Biar terdengar lebih akrab, Manten. Kalau menurut Pak Jaya sendiri, peluang apa yang bisa dimanfaatkan SMK Muhammadiyah Suluh dalam 5 tahun ke depan? Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi dan dunia global ya saat ini ya, sebetulnya ada beberapa hal yang memang secara umum lembaga pendidikan itu mengalami kesulitan adaptasinya. Karena mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Nah, tetapi SMK Muhammadiyah Suluh sejak tahun 2021 kita sudah masuk program pengembangan SMK Revolusi Industri 4.0. Kita sudah satu langkah lebih siap dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena revolusi industri 4.0 ini merupakan satu perkembangan dunia digital ya, khususnya kalau di dunia pendidikan itu bagaimana sebuah sekolah itu bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembelajaran berbasis web gitu. Kemudian ada Internet of Things. Jadi segala hal saat ini yang berlangsung di industri, di dunia kerja ini banyak dipengaruhi oleh IoT. SMK Muhammadiyah Suluh lebih awal memiliki kemampuan untuk merancang sebuah, tadi yang pertanyaan kamu ke Bu Parsile, pengembangan teaching factory kami ini lebih banyak pada pengembangan IoT. Kemudian di tahun 2022 kita masuk di dalam program pengembangan SMKPK yang di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan untuk kualitas pelaksanaan pembelajaran di SMK Muhammadiyah Suluh. Yang tidak kalah penting adalah mengenai digitalisasi sekolah, termasuk LMS tadi yang kita sampaikan. Nah, dalam 5 tahun ke depan SMK Muhammadiyah Suluh ini sebetulnya kalau kita cermati, ini banyak peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi dan mempercepat kemajuan sekolah. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan sumber daya manusia yang terampil di dunia usaha dan di dunia industri. SMK Muhammadiyah Suluh ini tidak hanya terpusat pada pengetahuan, kemudian hard skill, tetapi ditunjang soft skill. Dan soft skill kami, ya, ini dari awal itu sudah kita tuangkan di dalam sinkronisasi kurikulum di industri dengan SMK. Nah, sehingga kita tahu kebutuhan-kebutuhan apa sih, keterampilan-keterampilan apa sih, standar kompetensi yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Kami selama proses pembelajaran di sekolah melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis project, ya, pelaksanaan teaching factory, ini akan lebih siap anak-anak terjun ke dunia industri sesuai dengan apa yang menjadi standar industri. Yang kedua, SMK Muhammadiyah Suluh baru-baru saja itu meluncing pelayanan baru, yakni inkubator bisnis. Saat ini bisnis digital itu lebih mendominasi pasar. Iya betul Pak. Ya, Banyak toko-toko. kamu mungkin pernah jual apa di online gitu ya, mungkin Pernah. mengikuti marketplace dan lain sebagainya. Nah, SMK Muhammadiyah Suluh menangkap ini sebagai sebuah peluang. Bagaimana anak-anak kita bekali kemampuan wirausaha setelah lulus ya melalui wadah inkubator bisnis.
Nah, ini tantangan-tantangan yang akan kita jawab 5 tahun ke depan, ya, melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, pembiasaan, kemitraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentu transformasi kurikulum nasional. Kita tahu saat ini pemerintah ini masih mengembangkan daripada kurikulum Merdeka yang di bawah Pak Menteri baru kita, Pak Abdul Mukti, dilengkapi dengan bagaimana supaya anak-anak itu belajar lebih giat, belajar lebih bermakna melalui deep learning. Nah, kurikulum kita sudah kita siapkan sedemikian rupa bagaimana ke depan pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan secara mendalam, yang salah satunya tadi pembelajaran berbasis masalah. Masalah itu banyak, sosial, ekonomi, kemudian masalah yang lain-lain lah ya. Dan anak-anak harus lebih mampu menyelesaikan masalah yang kompleks yang mereka hadapi dengan critical thinking, berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya tadi pembelajaran berbasis project. Anak-anak kita ajari bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia memecahkan masalah secara bersama-sama di dalam ekosistem mereka. Kemudian guru akan membantu mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek, kemudian penyajian produk, kemudian evaluasi, dan rencana pengembangan daripada proyek yang mereka geluti. Yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Pak Sirih, sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, karena sekolah harus bisa berkolaborasi kepada semua stakeholder kita, diantaranya pemerintah pusat ya melalui Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian Dinas Sabang dan lain sebagainya. Nah, dengan kolaborasi kita ini tentu kita akan lebih mantap mengantarkan anak-anak didik kita untuk menjadi anak-anak yang kreatif, ya, yang adaptif, ya, yang inovatif, yang nanti pada gilirannya mereka dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih bernilai secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya. Ini kira-kira tantangan 5 tahun yang akan kita capai bersama-sama. Seluruh elemen yang ada di SMK ini maju bersama, berkemajuan bersama. Baik, Bapak. Berarti semua elemen itu sangat penting ya, Pak, dalam berkontribusi buat memajukan Matan. Iya, karena tadi sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Guru tugasnya adalah merancang pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian melengkapi kemampuan literasi mereka sehingga mereka akan menjadi guru yang inovatif. Siswa sebagai subjek dalam hal ini mereka harus betul-betul terbuka, mereka harus betul-betul apa ya kalau kita bilang ya lebih termotivasi lagi dalam belajar. Orang tua dalam hal ini tidak hanya sebagai pengamat, tidak hanya sebagai pelengkap, akan tetapi wali murid lebih kita tekankan bagaimana pendampingan anak-anak melalui pendidikan dari rumah ya. Yang terakhir, kolaborasi yang terakhir dalam hal ini ada pemerintah, ada dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, kemudian media, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada. Ini harus memiliki satu dukungan yang penuh sehingga kita akan berkolaborasi secara holistik menjamin kelangsungan pendidikan di SMK Muhammadiyah Sulu itu sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pandangan dari Bapak Jaya. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Parsili, Ya, baik. bagaimana strategi Humas dalam membangun kemitraan produktif dan apa saja peluang kerjasama yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk magang dan teaching factory? Oke, terima kasih Mbak Anti. Tentu saja kami selaku Humas punya strategi dari awal kita melakukan pemetaan secara
lokal maupun secara regional. Selanjutnya, kami melakukan pendekatan langsung dengan perusahaan-perusahaan melalui pengajuan kerjasama, kemudian kunjungan industri, kemudian guru tamu dari industri kita datangkan ke sekolah. Kemudian kami juga menjaga hubungan baik dengan dunia usaha dan dunia industri melalui update kegiatan siswa, laporan magang, dan undangan-undangan kolaborasi dalam kegiatan sekolah. Intinya, kami menjadikan kemitraan ini sebagai hubungan yang saling menguntungkan antara sekolah, khususnya SMK Muhammadiyah Nurul, dengan industri mitra. Demikian, Ali. Terima kasih, keren sekali ya Bu. Insya Allah. Masya Allah. Baik, untuk kembali lagi ke Pak Jaya, tantangan yang paling menonjol Pak menurut Bapak dalam menyiapkan lulusan SMK Muhammadiyah Suruh yang siap kerja dan siap kuliah itu apa? Tantangan yang paling menonjol itu banyak sebetulnya ya, tetapi kalau kita cermati adalah esensi daripada SMK di dalam mengejawantahkan pendidikan vokasi ini adalah menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja. Baik. Kemudian yang kedua, menyiapkan lulusan-lulusan yang secara akademik ini standar oleh lembaga pendidikan yang lain. Nah, kecuali kemampuan teknis, ya, tantangan sekolah pada umumnya ini adalah memberikan bekal kemampuan non teknisnya, soft skillnya. Saat ini kalau kita lihat antusiasme anak-anak kita untuk bekerja, untuk belajar keterampilan teknisnya di bengkel ini sudah luar biasa sekali. Tetapi kemampuan non teknisnya, disiplin, Iya. ya kan? Persoalan kita saat itu disiplin. Baik. Yang kedua, kerjasama. Ya, kerja sama antar kelompok. Anak-anak itu cenderung Individu. individu. Kemudian yang ketiga, inovasi. Inovasi. Anak-anak harus mampu mencipta. Tidak hanya menguasai hard skill, soft skill, tetapi anak-anak itu kalau bisa, ini harus sampai mencipta, baik itu produk, baik itu jasa. Nah, tantangan yang kami hadapi, ya tentu yang saya kira semua sekolah juga merasakan sama ya. Yang pertama adalah kesenjangan kompetensi yang dicapai oleh siswa dengan standar industri. Kita kalau mengikuti industri sebagai lembaga pendidikan vokasi ya agak kewalahan. Sulit ya Pak? Sulit sekali. Karena apa? Perkembangan teknologi itu detik ke detik, jam ke jam, ya, hari ke hari. Kita ambil contoh rencana pabrik, salah satu pabrik raksasa otomotif Cina ya, BYD ya, ini akan mendirikan pabrik di daerah Jawa Barat. Nah, apakah anak-anak kita sudah kita siapkan anak-anak yang mempunyai satu hard skill, soft skill sesuai dengan standar orang-orang Chinese? Jangan sampai pabrik BYD, ya, pabrik mobil BYD itu nanti banyak dikerjakan oleh orang-orang yang dibawa dari Cina. Iya. Nah, iya, pemerintah kan beri tanggung jawab ya. Iya. Pemerintah, sekolah harus memiliki tanggung jawab sama. Iya. Pemerintah mengatur regulasi bagaimana pembagian ekosistem kerjanya. Lokal sekian persen, tenaga asing sekian persen. Nah, kalau seperti itu, kami ya SMK Muhammadiyah Suruh akan bersungguh-sungguh nanti di dalam menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang mana ya tenaga kerja yang kita hasilkan itu memang memiliki kemampuan atau daya saing global, bisa bekerja sesuai dengan standar internasional. Kemudian kurikulum itu kadang-kadang tidak sepenuhnya match dengan perkembangan dunia usaha yang ada. Dan industri Pak? Betul.
kemarin kita barangkali terkonsentrasi pada penyiapan pelajar kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya itu sudah merupakan representasi daripada nilai-nilai pendidikan yang ada gitu. Tetapi di industri ya, dari sisi teknologi, dari sisi apa gitu, ternyata sudah ada lompatan 5 kali di depan kita jauh lebih di depan kita. Nah, mau tidak mau kurikulum kita akhirnya menjadi kurikulum yang ketinggalan. Kemudian rendahnya kesiapan non teknis soft skill tadi ya, ini sebagai tantangan yang memang harus kita jawab bersama. Anak-anak kita itu lebih diuntungkan mereka berasal dari daerah, sehingga kultur ini masih sangat baik sekali sebetulnya. Tetapi meskipun demikian, di balik permasalahan yang ada, permasalahan yang muncul dari keluarga ya, ini anak-anak kita juga perlu nih ditekankan lagi untuk lebih matang lagi, lebih dewasa lagi, lebih tahu tentang kebutuhan mereka, tentang masa depannya. Karena siapa tahu mereka nanti akan menjadi sandaran orang tua kelak di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ya, masih ada satu lagi ya, motivasi dan akses lanjut kuliah yang terbatas. Pendidikan vokasi sebetulnya lebih diutamakan bagaimana dia mencetak anak-anak yang siap kerja, anak-anak yang berwirausaha. Tetapi kita juga khawatir jangan sampai di setiap daerah itu akan kehilangan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kenapa? Mereka akan lahir menjadi seorang pemimpin. Sehingga SMK Muhammadiyah Solo ini juga tetap memberikan ruang kepada anak-anak bagaimana dia nanti selain siap kerja, siap wirausaha, ini juga siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Ingat, mereka kelak akan menjadi pemimpin di usianya, ya di masa depan. Kita siapkan anak-anak dari SMK Muhammadiyah Solo itu tampil menjadi seorang pemimpin, gitu. Keren sekali Bapak, terima kasih. Untuk Ibu Basiri, Ya. menurut Ibu, bagaimana peranan alumni dalam mendukung branding atau pengembangan sekolah? Oke, baiklah. Mbak Anti, untuk peran alumni tentu saja sangat besar sekali nih bagi branding sekolah. Alumni adalah aset paling berharga dan aset penting. Mereka bisa menjadi role model bagi adik-adiknya yang masih duduk di kelas 10 sampai kelas 12. Bisa memberikan testimoni keberhasilan dan menjadi hubungan industri juga tempat mereka bekerja. Kemudian melalui alumni juga kita bisa mengundang mereka untuk datang ke SMK Muhammadiyah Solo ini, memberikan motivasi bagaimana sosok figur alumni yang sudah bekerja ini ke adik-adiknya, sehingga menginspirasi adik-adik untuk lebih semangat lagi dalam menyiapkan nanti setelah lulus. Dan di situ juga adik-adiknya bisa kalau ditanya tidak bingung ya Mbak Anti, adik-adik anak-anak sekarang yang masih duduk di bangku kelas 11 itu 12 sudah di kelas 11 dan 12 mungkin. Itu rata-rata kalau ditanya Mas mau kemana, itu kan rata-rata masih bingung ya. Betul. Maka dengan adanya peran alumni ini, insya Allah akan banyak ya membuka pola pikir mereka, kemudian menumbuhkan semangat bagaimana nanti setelah lulus anak-anak tersebut tidak bingung. Selain itu juga dengan bekerja yang baik, bekal dari SMK yang diajarkan selama dia menuntut ilmu di sekolah itu akan membawa nama baik sekolah juga, begitu ya Pak? Kurang lebih Pak saya. Demikian Mbak Andi. Jadi mungkin kalau bisa kita tambah ya, anak-anak kelas 12 itu sebetulnya mulai dari kelas 1 itu sudah kita mapping ya, artinya sudah kita petakan dia mau berwirausaha, mau bekerja atau mau melanjutkan. Tetapi tadi disampaikan Bu Basiri barangkali
pernah menemukan atau ada memang yang bersifat kasuistik anak yang ditanya mereka setelah apa, terus mau kemana gitu. Karena begini, cita-cita kemudian harapan yang ditumbuhkan dari dalam mereka itu cenderung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Sehingga kelas 3 sudah kelas 2 ada yang bisa ada yang menjawab saya belum tahu kemana nih. Karena tadi dipengaruhi oleh lebih pada faktor eksternal. Iya. Yang dari luar gitu Pak, jadi kayak Iya. kalau mau kemana bingung, nanti mau ikut ini, mau Iya. ikut itu. Kalau satu mereka sudah, saya mau bekerja, Iya. saya mau berwirausaha. Kelas 11 saya mau bekerja di PT X, sudah mulai mengerucut. Kemudian yang berwirausaha saya akan berbisnis di bidang X. Setelah naik ke kelas 3, mereka komunitas barangkali di masyarakat dia semakin luas ya, bergaulnya juga tidak hanya terbatas pada anak-anak seusia dia, mungkin ada yang lebih dewasa atau mungkin dari latar belakang yang dari berbagai hal ya. Akhirnya mampu merubah apa yang sudah dia canangkan di dalam dirinya. Dan sekolah harus hadir itu, bagaimana supaya anak-anak itu tetap terjamin pada cita-cita awal mereka masuk di sekolah ini. Baik, terima kasih. Berarti peranan eksternal itu lebih mendominasi mana nih Pak? Kayak lebih cepat merasuk ke diri anak-anak kan? Yang aja. Baik. Kalau bagaimana peranan budaya sekolah dan nilai-nilai SMK Muhammadiyah dalam membentuk karakter siswa dalam menghadapi masa depan Bapak? Oke, jadi tadi kita kembali ya, SMK itu tidak hanya berurusan dengan hard skill, tetapi juga soft skill. Kalau soft skillnya bagus ya, mereka itu misalkan agak kurang pinter, mereka akan punya naluri berusaha sendiri mencari kelebihan mereka dengan berupaya. Iya. Jadi kalau misalkan saya itu tidak begitu pinter, tetapi saya pekerja keras, maka saya akan berusaha bagaimana menjadi pinter. Nah, soft skill itu memerlukan pembiasaan yang itu nanti akan melahirkan budaya sekolah. Nah, kebetulan di SMK Muhammadiyah Suluh itu di dalam melaksanakan budaya sekolah, kita itu sudah bekerja sama dengan Astra Group ya. Di TKRO kita bekerja sama melalui program Pintar Daihatsu, kemudian di TSM kita bekerja sama dengan Astra Honda, di teknik alat berat kita bekerja sama dengan program sobatnya United Tractor. Jadi sama, budaya sekolah yang diimplementasikan sama. Nah, karena kita pendidikan Muhammadiyah, kita di dalam membangun karakter anak, pembiasaan anak, budaya sekolah itu harus berpijak pada nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Melalui pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyahan yang integratif holistik, ini betul-betul bisa mempengaruhi karakteristik anak ya. Anak harus punya moralitas tinggi, anak harus memiliki akhlak mulia, anak harus memiliki cita-cita lebih daripada teman-temannya. Maka di SMK Muhammadiyah Suluh, kecuali tadi ya pembelajaran al-Islam kemuhammadiyahan integratif, salah satu pembiasaannya mereka datang sudah kita ajar sholat duha setiap pagi ya, Pak? Setiap pagi. Kenapa sih sholat duha? Kalau misalkan saya bertanya gitu, kenapa ya harus sholat duha? Ya karena salah satu hal yang paling mendasar itu kita awali dulu hari-hari itu dengan menyandarkan seluruh urusan kita itu pada Sang Pencipta. Sholat duha. Saya itu tadarus Al-Quran. Kenapa sih tadarus Al-Quran? Gitu ya. Karena orang Islam itu harus memahami kitab sucinya, harus
fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada infak, ya, pembiasaan untuk akhlak mulia, itu kan macam-macam ya. Tadarus, kemudian sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, kemudian gerakan infak, ya. Kemudian ada sholat jenazah bagi anak-anak untuk tetangga-tetangga lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menanamkan kemandirian dan tanggung jawab. Jadi budaya sekolah yang berbasis pada nilai-nilai Muhammadiyah ini memang menitik beratkan bagaimana anak ini memiliki tanggung jawab lebih bagi dirinya, bagi sekolahnya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Seluruh elemen. Seluruh elemen. Kenapa? Karena mereka nanti setelah lulus itu akan kembali kepada masyarakat. Dan bagaimana mereka nanti akan mengambil peran di masyarakat kalau dari sekolah itu kita tidak menanamkan tanggung jawab lebih anak-anak kepada lingkungannya. Kemudian yang terakhir, menguatkan jiwa sosial. Kompetensi sosial itu penting. Kita kaya, tetangga kita butuh makan. Kalau kita tidak punya kepekaan sosial, maka kita akan diam manakala tetangga kita lapar. Itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh kiai besar kita, Kiai Haji Ahmad. Berarti peran itu sangat kayak, walaupun nggak cuma mengejar yang di dunia ya Pak, kita juga mengejar di akhirat. Iya. Jadi budaya sekolah budaya sekolah dan nilai-nilai Muhammadiyah itu bukan sekadar aktivitas rutin, tetapi bagaimana lebih kita itu memaknai ini menjadikan satu karakteristik. Kalau karakteristik itu ya sudah, karakteristiknya siswa SMK Muhammadiyah Solo itu mempunyai tanggung jawab yang tinggi, wawasan yang luas, dan terutama ini semangat berkemajuannya itu selalu menyala-nyala pada diri guru, kepala sekolah, ya, kemudian staf dan seluruh warga SMK. Ya, gitu. Terima kasih Bapak. Keren sekali ya, SMK Muhammadiyah Solo itu kayak mempersiapkannya itu sudah jauh banget gitu ya Pak. Tinggal anak-anannya aja yang mau gitu. Karena pendidikan harus berkemajuan. Kalau untuk menurut Ibu Marjiri, tantangan dalam mempromosikan keunggulan SMK Muhammadiyah Solo ke masyarakat itu gimana Bu? Tantangan besarnya gitu. Oke, baik. Gini Mbak Anti, bagi kami khususnya humas atau seluruh warga sekolah SMK, khususnya SMK Muhammadiyah Solo, tantangan terbesar adalah persepsi sebagian besar masyarakat bahwa SMK itu pilihan kedua, begitu Bapak yang kami lihat. Maka untuk ini, dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat dan kaula muda punya pemikiran bahwa SMK itu adalah sekolah masa depan. Khususnya mari kita anak-anak yang masih duduk di kelas 3 SMP atau kelas 9 Mbak Anti, kita segera berbondong-bondong mendaftarkan diri ke SMK Muhammadiyah Solo. Bapak Ibu yang di rumah pengasuh putra-putrinya segera mendaftarkan putra-putrinya ke SMK Muhammadiyah Solo. Karena di SMK Muhammadiyah Solo ini selain diajarkan teori, juga diajarkan praktik dan menyiapkan anak-anaknya seperti yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah tadi untuk siap kerja, kuliah, berwirausaha, menjadi sosok pemimpin. Dan kami sesuai dengan visi misi SMK kita mau mencetak tenaga-tenaga terampil yang islami, berprestasi dan siap kerja. Sekali lagi, monggo statement teman-teman dan juga Bapak Ibu, masyarakat semua, jangan menjadikan SMK ini pilihan kedua, khususnya di SMK Solo, SMK Muhammadiyah Solo. SMK adalah tujuan masa depan. Terima kasih.
keren. Jadi kalau SMK itu bukan cuma kayak semisal kalau di SMA nggak keterima baru lari ke SMK buat pelarian gitu ya Bu. Iya. Padahal di SMK itu banyak banget nilainya yang nggak Iya. bisa dicari di luar sana. Iya. Misal kalau kayak kejuruan mungkin di atau di sini kan ada listrik ya Bu. Betul. Listrik itu kan yang jadi pusat keunggulannya. Iya. Itu nggak semua sekolahan punya kan. Iya. Nah, jadi kalau mau cari sekolah yang keren, yang mau lulusannya maju, mau siap kerja, siap kuliah, siap wirausaha, bisa langsung ke SMK Muhammadiyah Surut. Mungkin kita tambahkan ya, promosi sekolah itu kalau kita mengambil satu nilai ajaran Islam itu Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Jadi promosi sekolah itu seluruh elemen yang ada di sekolah kita itu mempunyai kewajiban untuk mempromosikan. Kemudian media promosi kita banyak ya, melalui website sekolah kita, kemudian podcast ini ya, podcast ini juga merupakan satu sarana wujud promosi sekolah kan. Oke. Kita menyampaikan informasi-informasi terkait dengan standar mutu SMK. Kemudian TikTok. TikTok. Saya itu sebetulnya mewajibkan setiap guru itu punya TikTok. Kenapa? Karena melalui TikTok kita dapat mengelaborasi apa sih SMK itu tentang SMK menurut kita gitu. Kemudian Facebook, ya, Instagram, YouTube, ya, informasinya itu mulai dari offline, online gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai yang kita tanamkan pada guru ya, pada anak-anak itu di masyarakat akhirnya dilihat. Oh, setelah sekolah di SMK Muhammadiyah Surut, anak saya sholatnya menjadi baik. Setelah sekolah di SMK Muhammadiyah Surut, bacaan Al-Quran anak saya lebih baik. Setelah sekolah di SMK Muhammadiyah Surut, ternyata anak saya tidak bandel lagi. Anak saya lebih bisa diarahkan, gitu. Anak saya lebih produktif. punya perubahan gitu. Ya, intinya adalah tadi promosi kewajiban kita semua. Salah satu yang harus dipromosikan anak adalah transformasi atau perubahan yang sudah dia capai setelah dia sekolah di SMK Muhammadiyah Surut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak mungkin kan punya pesan ya Pak kepada seluruh peserta didik dan siswa dalam menyambut masa depan pendidikan kejuruan. Itu apa Pak pesan kepada seluruh peserta didik? Pesan ya, khususnya di Hari Pendidikan Nasional ini, ya, kawan-kawan SMK Muhammadiyah Surut. Jadi sekali lagi ya, selamat memperingati Hari Pendidikan di 2025 ini. Untuk pesan yang pertama, pesan saya kepada guru-guru saya ya, jadilah guru yang bukan hanya sekedar membimbing, tetapi jadilah guru yang mampu menginspirasi, guru yang mampu mengimitasi dari sekolah lain ke sekolah kita. Kemudian guru yang mampu membakar semangat berkemajuan bagi anak-anak kita ya. Jadilah guru yang lebih adaptif, lebih inovatif, dan lebih transformatif. Yang kedua, pesan saya untuk guru ya, jangan hanya berorientasi pada materi ajar. Jadi guru itu harus mempunyai kemampuan literasi tinggi. Kenapa? Yang dibutuhkan siswa itu bukan hanya knowledge, bukan hanya dia mereka menguasai satu kompetensi ya, tetapi sebetulnya anak-anak ini akan terjun ya ke kehidupan yang nyata. Sebenarnya Tantangan yang sangat kompleks, tantangan yang lebih variatif, dan mereka itu harus lebih dewasa, lebih bijak ya, anak-anak kita ya,
harus lebih keren lagi ya, sehingga Bapak Ibu guru itu ini menjadi hal yang utama selain mengajar. Kemudian jadikan diri kita itu teladan karakter ya, untuk teman-teman saya yang mengajar di SMK Muhammadiyah Suruh ya, termasuk saya harus menjadi pelopor sebuah karakter yang berkemajuan gitu. Kemudian mampu menjadikan anak itu tumbuh menjadi pekerja keras, sehingga bagaimana mereka tumbuh menjadi pekerja keras? Di dalam kelas harus ditumbuhkan kompetisi sehat. Nah, bagaimana anak itu nanti dinilai? Oh, hari ini yang mendapatkan nilai terbaik seragam paling rapi, lengkap, paling rapi, skor paling bersih, paling baik. Hari ini yang tempat duduknya yang paling rapi ya. Setiap kegiatan itu kalau misalkan guru itu menghadirkan kompetisi, maka anak itu secara otomatis akan menjadi orang yang pekerja keras. Kemudian pesan saya yang terakhir untuk guru-guru saya ya, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru itu tidak stuck pada kemampuan yang saya miliki ini ya sudah enggak. Tantangan kita itu semakin luar biasa sekali. Guru sebagai sumber inspirasi anak-anak ini harus mau gitu, belajar lagi apalagi sekarang, era sekarang belajarnya sangat mudah kan, tinggal buka website, ChatGPT dan lain sebagainya. Tetapi harus ada kemauan. Guru akan lebih dipandang oleh siswa sebagai guru inspiratif apabila memang dia proses literasinya tinggi. Kemudian pesan saya untuk para siswa tentu yang pertama, keahlianmu adalah masa depan. Sehingga tolong selama di SMK Muhammadiyah Suruh geluti keterampilan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya, karena itu sebagai bekal untuk menaikkan nilai ekonomi kelak di masa yang akan datang. Kemudian karaktermu adalah masa depan bangsamu ya. Jadi keahlianmu, masa depanmu, karaktermu adalah masa depan bangsamu. Nah, untuk itu ya gunakanlah masa sekolah ini bukan hanya untuk mengejar nilai, tetapi untuk menempa diri, karena yakin dengan keterampilan kita akan bisa membuat karya ya. Kita bisa berkarya dengan karakter ya, kita akan lebih menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kemudian dunia ke depan lebih menantang ya. Jadi masa depan itu lebih menantang. Tidak mungkin masa depan itu lebih buruk daripada kemarin gitu. Tetapi masa depan itu lebih kompleks, lebih menantang. Keterampilan kecakapan hidup tidak cukup untuk anak-anak ya, tetapi anak-anak SMK itu harus mudah beradaptasi, mudah berkolaborasi ya, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, nilai-nilai apalah yang ada di masyarakat ya, sehingga mereka betul-betul menjadi anak yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya ya. Syukur membanggakan alma maternya ya. Saya punya salah satu siswa namanya Anwar. Ini lulusan tahun berapa Bu ya? Anwar di Ototek itu mungkin 2009 2010 lah ya. Anwar ini mampu menjelma menjadi seorang pengusaha bengkel yang besar. Bengkel rujukan untuk modifikasi mobil-mobil balap yang ada di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan sekitarnya. Nah inilah yang akan membawa salah satu effort ke sekolah ini hasil kami ya. Meskipun tidak 100% ya, tidak 100%. Oh ini hasil harapan daripada SMK Muhammadiyah Sultan. Yang terakhir, banggalah
menjadi bagian daripada Exloren adalah menjadi bagian daripada SMK Muhammadiyah Suluh, karena di sini kamu sedang membangun jalanmu sendiri untuk menuju masa depan. Tugas kami mengarahkan, tugas kami mendampingi. Keputusan akhir di tangan siswa-siswi terakhir ya. Pendidikan kejuruan bukan pilihan kedua, jadi yang disampaikan untuk Pak Sire ya. Kenapa ya SMA itu beda dengan SMK, karakteristiknya lebih sangat beda, Pak. Sangat beda. Terasa Jadi, sekali ya, Mbak. Iya. SMK itu jalur strategis, bukan jalur alternatif, tetapi SMK itu jalur strategis untuk menciptakan generasi yang produktif ya, generasi yang berakhlak, berdaya saing, dan akhirnya hidupnya jaya. Masya Allah, keren sekali Bapak. Mungkin kalau untuk Ibu Marsili, Ya. pesan untuk generasi muda biar tidak ragu masuk ke SMA sebagai jenjang pendidikan itu apa? SMK, bukan SMA ya. SMK ya. Baik, Mbak Anti. Untuk kaula muda semua, jangan ragu untuk memilih sekolah di SMK. Secara umum dulu ya, kalian di SMK itu bisa belajar teori, tadi di depan sudah kami sampaikan, langsung praktek juga. Kemudian SMK juga bisa membimbing anak-anaknya untuk berkuliah lagi. Banyak sekali perguruan tinggi vokasi. Sebagai satu contoh, SMK Muhammadiyah Suluh juga sudah menyalurkan alumninya ke sebuah perusahaan sambil kuliah, jadi dapat uang saku juga. Itu khususnya SMK Muhammadiyah Suluh. Maka Ibu, Ya, itu Mas Fajar lulusan 2023. kemarin. Iya, itu sudah kuliah sambil bekerja, dapat uang dan dapat ilmu. Insya Allah nanti sudah membuat tugas akhir karena mereka cepat sekali. Gitu. Kemudian untuk kaula muda, teman-teman kami, Bapak Ibu Guru, apa yang sudah disampaikan Bapak Wahyudi Jaya selaku kepala sekolah kami yang begitu hebat inovasinya, mengajak teman-teman untuk lari cepat. Luar biasa. Betul, semoga teman-teman ini bisa menunjukkan performanya. Ayo jangan diumpetkan lah teman-teman. Ternyata setelah kami berkolaborasi dengan teman-teman guru yang muda, Mbak Anti, hebat-hebat loh. Betul, beliau punya kompetensi tapi cuma hanya masih manual. Dan saat ini udah agak terbuka dan berkembang sesuai arahan beliau Pak Wahyudi Jaya selaku kepala sekolah. Dan untuk kaula muda yang di luar sana, sekali lagi ayo jangan ragu memilih SMK Muhammadiyah Suluh. Yang tadi sudah disampaikan beliau, juga ada pembiasaan-pembiasaan yang nanti membentuk attitude yang bagus. Ada sholat duha, kemudian ada HW yang kepramukaan ada di SMK Muhammadiyah Suluh ini, dan pada endingnya nanti anak-anak kaula muda ini dapat diperhitungkan di kancah dunia luar sana. Gitu. Keren, Masya Allah. Di SMK itu banyak banget ya Bu, kayak keren-kerennya. Maksudnya tuh kayak mungkin kalau orang yang belum tahu masih dipandang sebelah mata, SMK ki apa toh, paling ya Bu luar kerja kayak kancaku ya sing kono gini ngoten ya Bu. Ada yang lebih di dalam SMK. Mereka belum tahu ya Bu. Ya. Terima kasih kepada kedua pihak. Terima kasih. Narasumber. Terima kasih kepada narasumber yang hari ini berkenan hadir. Terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir pada podcast hari ini atas pemikirannya, pandangannya. Banyak wawasan baru yang bisa kita petik bahwa pendidikan kejuruan memiliki peluang yang besar, namun juga tantangan yang harus dihadapi kita semua. Sebelum kita akhiri, boleh nggak Pak, Bu, minta tolong closing statement singkat dari masing-masing Bapak. Pak Sire dulu. Saya dulu, oke. Terima kasih Mbak Anti. Closing kami di sini saya selaku Wakahumas, panjang tangannya
Bapak Kepala Sekolah, Oke. kami yakin dan percaya bahwa sinergi antara sekolah, kemudian dunia industri, alumni, masyarakat itu merupakan kunci kemajuan SMK Muhammadiyah Suro. Dan di SMK Muhammadiyah Suro sebagai sekolah vokasi yang unggul, ya, yang siap mencetak generasi mandiri, terampil, dan tak lupa islami, berprestasi, siap kerja. Sekali lagi, marilah kita bersekolah di SMK, khususnya SMK Muhammadiyah Suro. Jangan menjadi pilihan kedua, jadikan sekolah SMK Muhammadiyah Suro adalah tujuan masa depan. Demikian. Silakan Bapak. Saya akan mengutip TikTok saya ya. Jadi Boleh. beberapa waktu lalu kita bikin TikTok yang apa namanya, kontennya itu tentang anak-anak. Bersekolah itu tidak tentang berseragam, datang ke sekolah, mengerjakan tugas. Di SMK Muhammadiyah Suro itu bersekolah adalah tentang menumbuhkan harapan, kemudian menumbuhkan cita-cita, dan berusaha bersama-sama untuk merealisasikan cita-cita itu. Maka bersekolahlah bersama kami di SMK Muhammadiyah Suro. Insya Allah ke depan kalian nanti yang bergabung di SMK Muhammadiyah Suro akan mendapatkan nilai lebih dibandingkan sekolah di sekolah non kami ya. Karena pendidikan yang berkemajuan ini menjadi pijakan kami untuk bekerja, untuk Membangun masa depan. membangun masa depan, kemudian untuk mengabdi di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Jaya dan Ibu Marsili atas waktunya. Yang udah repot-repot mau datang ke sini, meluangkan waktunya buat apa pandangannya gitu ke kita semua. Gitu. Semoga bisa bermanfaat buat kedepannya. Amin. Dan semoga SMK Muhammadiyah makin maju, makin Amin. sukses, Amin. dan bisa bersaing ke internasional. Demikian podcast kita hari ini. Semoga obrolan ini memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita semua dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Salam SMK Bisa, SMK Hebat, Eksloren luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.